Selamat pagi semua. Bisa dengar suara saya ya, ini cukup jelas ya kedengaran. Mengucap syukur buat pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini. Kita welcome spring ya, tanggal 20 Maret kemarin itu adalah hari pertama spring, officially spring ya. Tetapi hari ini kita dapat snow ya, namanya di New England ya, meskipun spring ada kemungkinan kita dapat snow juga. Nah hari ini sebelum saya mulai, saya mau menyampaikan ada satu berita duka yang dialami oleh keluarga kita di tempat ini. Mohon izin gitu ya Pak Juna, saya bersama dengan jemaat mengucapkan turut belasungkawa ya, turut berduka cita untuk kembali ke surganya dari ayah dari kakak dari Pak Jun. Kita semua mau berdoa supaya boleh ada kekuatan Tuhan bagi setiap keluarga yang sedang menjalani masa-masa grieving ini. Biar penyertaan Tuhan boleh ada buat semua ya. Kita nanti akan ambil waktu juga ya untuk berdoa buat Pak Jun. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan pagi hari ini. Tadi udah welcome spring, kita dapat snow hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau review sedikit ya bahwa tema kita tahun ini, ada yang ingat, masih ingat temanya? Tema tahun ini gereja kita? Ada yang boleh teriakan atau ucapkan? Yes, ya, well built. Thank you Pak. Ya, well built. Tema kita tahun ini adalah well built. Kita mau dibangun dengan benar, kita mau dibangun dengan baik. Nah, jadi tahun ini kita akan belajar bahwa setelah kita meletakkan dasar Kristus, setelah itu apa yang mau dibangun di atasnya? Itu yang sedang akan kita pelajari tahun ini, yang kita mau sama-sama capai supaya setelah dasar Kristus diletakkan, di atasnya itu kita mau taruh apa. Nah, kita perlu memperhatikan dengan materi apa kita membangun di atas dasar itu. Karena itu tahun ini Gereja City Blessing memiliki beberapa core values yang akan dibangun di atas dasar Kristus. Dan 2 bulan terakhir ini kita belajar mengenai honor, kita belajar mengenai menghormati ya, ada hormat kepada Tuhan, hormat kepada otoritas di atas kita ya, saling menghormati dengan pasangan, di dalam keluarga, di dalam relasi. Kita belajar tahun ini, 2 bulan terakhir ini mengenai honor. Kita rindu supaya manusia rohani kita ini terus bertumbuh ya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, tapi sebenarnya kita menjadi orang Kristen 1 tahun yang diulang sekian puluh tahun. Bisa nangkep gak Bapak Ibu Saudara ya? Contoh aja ya, misalnya saya sudah menjadi Kristen, menerima Yesus Tuhan Juru Selamat 22 tahun yang lalu. Tetapi saya hanya menjadi orang Kristen umur 1 tahun diulang 22 kali. Nah kalimat ini saya temukan dalam sebuah buku yang menceritakan mengenai pertumbuhan rohani, bagaimana kita boleh menjadi dewasa secara rohani. Nah di buku ini dikatakan ada seorang yang mengalami stuck, gak bertumbuh di dalam rohaninya. Dia katakan seperti ini, I was a Christian for 22 years, but instead of being a 22-year-old Christian, I was a 1-year-old Christian 22 times. Saya kurang kata-kata 20 di situ ya. 22 times. I just kept doing the same things over and over again. Nah ini salah satu common trap ya, kita ya udah Kristen ya di situ-situ aja gitu. Makanya gereja kita tahun ini menetapkan satu tema well built. Kita mau terus bertumbuh, ada amin Bapak Ibu Saudara ya. Kita gak mau jadi 1 tahun tapi diulangin 22 kali gitu. Diulangin 33 kali, diulangin 50 kali. Kita tetap aja umur 1 tahun, gak bertumbuh.
kita berdoa, kita semua boleh bertumbuh ya Bapak Ibu Saudara, kita bisa well built. Ada amin? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang mendasar ya. Sesuatu yang menentukan apakah kita bisa bertumbuh secara rohani atau enggak. Karena banyak orang tidak bisa bertumbuh bukan karena enggak tahu firman, bukan karena enggak pergi ke gereja, bukan karena hal itu, tetapi ada bagian di dalam diri kita yang enggak pernah dibereskan, yang menjadi penghambat kita untuk bertumbuh. Nah, hari ini kita mau belajar ada sebuah konsep yang sering dipakai dalam ilmu psikologi dan kepemimpinan yang disebut dengan teori gunung es ya, iceberg theory. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat khotbah saya tentang Luka, ingat gambar ini ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada, kalau gunung es itu yang kelihatan hanya 10% di atas ya, yang puncak itu segitiga itu hanya 10%-nya. Tetapi 90%-nya itu yang menopang dia adalah yang di bawah permukaan ya. Yang ada di bawah permukaan. The deep structure underneath itu yang menyokong yang kelihatan yang 10% itu. Nah yang 10% itu apa aja yang kelihatan di luar kita ya. Seperti ini nih saya ngomong, ini yang 10% yang kelihatan ya. Cara kita bicara, gestur kita, perilaku kita, keputusan yang kita ambil, tindakan kita, keberhasilan, kegagalan kita itu kelihatan ya. Nah itu ternyata cuma 10%-nya. Yang 10% ini adalah hasil dari topangan yang di dalam ya Bapak Ibu Saudara. Yang di dalam itu ada apa aja? Kepercayaan kita. Jangan anggap enteng kalau kita membaca firman Tuhan, memasukkan nilai-nilai Kristus ke dalam hati kita, itu yang di bawah itu tuh, yang 90% yang menjadi dasar kehidupan kita. Ada mungkin juga ada isi hati kita di dalam situ, ada luka mungkin yang kita simpan, ada rasa takut, ada insecurity underneath ya, ada cara pandang kita di situ. Perspektif kita memandang diri kita bagaimana, cara kita memandang Tuhan bagaimana, nilai-nilai yang kita pegang, itu ada di bawah situ tuh, yang 90%. Itu yang menentukan yang kelihatan yang 10% itu ya Bapak Ibu Saudara. Nah dengan kata lain, hidup kita yang di luar ini adalah refleksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah Alkitab sebenarnya sudah mengatakan prinsip ini jauh sebelum ada teori gunung es ini ya Bapak Ibu Saudara. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya keep your heart with all diligence. For out of it are the issues of life. Jadi segala sesuatu dalam hidup kita itu mengalir dari hati. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal nih jaga hatimu ya. Itu sebabnya pesan hari ini sangat sederhana tetapi sangat penting buat kita semua. It starts with the heart. Ini judul khotbah saya hari ini. It starts with the heart. Mulai dari hati. Boleh kita katakan sama-sama? Mulai dari hati. Boleh dipegang mungkin hatinya di sini. Oh di sini, di mana? Di kanan ya Son ya. Liver itu ya. Ya jadi mulai dari hati. Ini satu hal sederhana tetapi sangat penting ya di dalam kehidupan kerohanian kita. Nah kita akan belajar tentang hati ini dari kisah seorang pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang luar biasa. Yang akan kita baca kisahnya dalam buku Hakim-Hakim ya. Ini kita akan lebih melihat bagaimana teori gunung es tadi itu terjadi dalam hidup si orang ini ya. Nah kita akan belajar pagi hari ini dari Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca kisah dari Yefta. Ada yang ingat cerita Yefta? Mungkin jarang dibagikan ya. Atau mungkin Bapak Ibu mendengarnya di waktu sekolah minggu dulu ya.
Tapi hari ini kita mau boleh melihat kisah Yefta dari sudut pandang yang lain. Kita baca sama-sama, boleh dibuka ya, Hakim-Hakim 11. Jadi hari ini kita banyak belajar dari kitab Hakim-Hakim 11 dan sedikit dari 12. Jadi Alkitabnya bisa diserap, dibuka di alamat itu ya, Hakim-Hakim. Saya bacakan ya, Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 7 dulu nih ya. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Nah ini gagah perkasa, tapi ada tetapi. Nah ini kadang-kadang kalau ada tetapi berarti ada something wrong ya ini. Ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Jadi dia bukan anak di dalam pernikahan resmi ya. Dia anak dari seorang perempuan sundal. Tapi luar biasa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa ya. Jadi enggak ada istilahnya anak haram ya Bapak Ibu Saudara ya. Setiap anak-anak Tuhan, anak-anak itu dikandung, ditenun oleh Tuhan ya. Itu mereka adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Yang salah orang tuanya ya. Yang salah ayah ibunya mungkin ya, tetapi anak ini adalah anak yang berharga di mata Tuhan. Nah, kita lanjut ya, ayat berikut. Ayat kedua, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar, anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ya, sampai di situ dulu kita baca ya. Apa yang kelihatan di luar dari Yefta ini adalah dia seorang yang gagah perkasa ya, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Yang kita nggak lihat adalah keadaan di dalam hatinya. Bagaimana dia menanggung reputasi sebagai anak perempuan sundal dan dia ditolak oleh saudara tirinya. Dia diusir dari rumahnya sendiri ya, tadi di ayat 1-2. Nah orang bisa melihat kesuksesan mungkin ya, keperkasaan dia gitu sebagai seorang pahlawan, keberaniannya. Tetapi yang ada di dalamnya kita nggak bisa lihat. Jadi bagian yang 90% itu nggak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi bisa terlihat nanti dari sikap Yefta berikutnya. Nah respon Yefta waktu dia diusir oleh saudara-saudaranya dia lari ya. Nah larinya kemana? Ke tanah Tob yang memang Tob Tob ya. Ia berkumpul dengan petualang-petualang, cari tempat yang bisa dia bilong ya, petualang-petualang dan pergi merampok dengan mereka. Jadi keras banget di hidupnya ya. Yefta menjauh, dia nggak memperjuangkan haknya, dia lari aja pokoknya udah deh dari diusir anyway ya saya lari aja. Dan dia membangun dunianya sendiri, dunia baru ya, dunia baru sendiri. Dia bersama-sama dengan petualang-petualang dan merampok. Secara manusia ini sangat dimengerti ya, adalah mekanisme perlindungan diri sendiri ya. Tetapi luka yang nggak diproses akan tetap tinggal di dalam hati. Meskipun badannya, fisiknya pergi, nggak ketemu orang yang menyakitinya lagi, dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau luka di dalam hati nggak diproses, akan terus terbawa. Nah kita lanjut lagi ya, kita lihat respon Yefta berikutnya. Waktu
Ayat 4 dulu ya, saya bacakan. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku? Mengapa kamu sekarang datang pada waktu kamu terdesak? Akhirnya para tua-tua Gilead itu berkata kepada Yefta, aduh Yefta, iya memang kami sekarang memang datang kepadamu. Ikutlah kami, berperanglah bagi Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Jadi ini ceritanya waktu tua-tua Gilead ini datang kepada Yefta, dia kesel ya. Wajar gak sih Bapak Ibu Saudara kesel? Ya. Dan langsung kira-kira beginilah ya bahasa sekarangnya kali ya. Loh, dulu kalian yang nolak. Kalian yang ngusir aku. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi perkataan Yefta, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Jadi kemungkinan besar tua-tua Gilead ini adalah saudara-saudaranya Yefta. Ya. Karena dibilangnya kamu yang ngusir saya gitu ya. Jadi loh kalian dulu yang nolak gue. Buang gue dari keluarga gue. Sekarang pas lagi susah baru lo cari gue. Familiar ya keadaan kayak begini ya. Tapi mereka menjawab, iya benar kita salah Yefta. Please kamu bantu deh, bantu kita berperang. Kami butuh kamu. Nah kemudian ayat 9 Yefta berkata kepada tua-tua Gilead. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Dia meyakinkan diri dulu nih, benar nggak nih ya. Lalu kata tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkan sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu di kehadapan Tuhan di Mizpa. Nah Yefta ini gak langsung percaya jadi ya Bapak Ibu Saudara waktu itu. Dia yakinkan lagi gitu, serius nih ya. Jangan sampai nanti gue udah berjuang buat kalian, terus Tuhan kasih kemenangan, habis gitu gue dibuang lagi. Ya, dia kayak meyakinkan dirinya lagi. Kalian beneran nih mau angkat saya jadi pemimpin? Dan para tua-tua itu serius ya, mereka bilang janji di hadapan Tuhan bakal melakukan hal itu. Akhirnya Yefta setuju ya. Jadi kalau kita lihat pas waktu saya merenungkan bagian responnya Yefta ini, saya kok jadi ingat Yusuf ya. Kira-kira agak mirip kan kisahnya ya. Ini si Yefta diusir, dia pergi. Kalau Yusuf dia dijual kan ya. Dan dia jadi pergi juga. Dan di satu titik yang di Yefta tua-tuanya datang minta tolong. Di bagian cerita Yusuf juga ada saatnya di mana kakak-kakaknya, saudara-saudaranya datang waktu kelaparan ke Mesir ya. Kurang lebih mirip ya. Tapi kita bisa lihat ada perbedaan respon dari mereka berdua nih ya. Kalau Yusuf dia fokus kepada rencana Tuhan. Dia bilang kalian memang jahat tapi Tuhan pakai itu untuk jadi kebaikan ya. Dia mengampuni dan bahkan menolong ya adik keluarganya. Yusuf melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Ya, sementara Yefta dia merespon dari hati yang masih terluka. Dia langsung mengungkit luka lama. Kalian dulu buang gue. Dia curiga juga, butuh jaminan gitu ya sebelum mau bantu. Responnya jujur memang, tetapi masih dari hati yang belum sepenuhnya pulih. Dan itu sangat manusiawi ya. Jelas kita bisa melihat dari pengalaman pribadinya ya. Jadi kalau kita ringkas gitu ya, Yusuf itu dia bilang aduh Tuhan lagi kerja di balik semuanya ini. Kalau Yefta, aku pernah disakiti, aku mesti hati-hati, jangan sampai aku disakiti lagi. Yusuf fokusnya ke pemulihan dan pengampunan kepada keluarganya. Kalau Yefta dia lebih kepada melindungi dirinya sendiri.
Ada perbedaan memang ya. Waktu Yusuf mengalami kesulitan, mengalami banyak hal di Mesir, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Dia diproses bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kalau dari cerita Yefta, di sini saya nggak mendapatkan bahwa Yefta berjalan bersama Tuhan waktu dalam pembuangan itu. Malah dia kan jadi orang hebat gitu ya, yang merampok dengan petualang-petualang. Jadi dia tidak berproses bersama Tuhan. Dia bertahan hidup sendiri ini Yefta nih. Dia punya latar belakang yang keras gitu. Ditolak keluarga karena statusnya, diusir dari rumah, hidup dalam pembuangan, bergaul dengan orang-orang petualang, merampok. Ya hidup dia sangat keras. Dia dalam pelariannya itu enggak berjalan bersama Tuhan. Dan Alkitab memang enggak banyak mencatat bahwa dia diproses secara rohani seperti Yusuf ya. Memang jadinya Yefta ini terlihat tangguh dan defensif juga ya. Dia belajar survive gitu untuk bisa hidup gitu dengan keadaan dia. Jadi luka yang dialami oleh Yefta itu enggak benar-benar diselesaikan. Cuman ditutupin dengan kegiatan dia, apa yang bisa dia lakukan bersama-sama dengan perampok-perampok ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ada luka yang masih disimpan, ada hal yang belum dibereskan dalam hati itu efeknya bisa panjang ya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di berikutnya di Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai ke 32 ya. Ini ada Jephthah's tragic vow ya. Ada nazarnya Yefta yang sangat tragis ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini kita lihat ya, kita baca. Hakim-Hakim 11, 29 sampai 32. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Mizpah di Gilead. Dan dari Mizpah di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah diangkat jadi pemimpin dan maju berperang, Yefta bernasar, kira-kira Tuhan, kalau engkau kasih aku menang, apapun yang keluar dari rumahku akan menjadi milik Tuhan, jadi korban bakaran. Nah masalahnya, Tuhan gak pernah minta loh nazar itu. Ya, nggak ada indikasi di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan perlu jaminan tambahan supaya aku kasih kamu menang. Nggak ada seperti itu ya. Justru kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 29 ya, Hakim-Hakim 11:29, roh Tuhan sudah menghinggapi Yefta, roh Tuhan udah ada, harusnya udah cukup itu ya. Roh Tuhan cukup untuk Yefta, roh Tuhan cukup untuk memimpin dia berperang. Tapi Yefta ada insecurity nih Bapak Ibu Saudara. Dia ada rasa gak percaya diri. Ini kalau sampai gak menang, harga diriku gimana nih? Kalau sampai gak menang, gimana? Akhirnya jadi dia berpikir, saya harus lakukan sesuatu deh yang ekstra supaya Tuhan kasih saya menang gitu ya. Supaya Tuhan benar-benar di pihak aku. Aku janji deh, aku mau kasih sesuatu nih sama Tuhan. Jadi ini nazar yang lahir dari ketakutan sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya. Bukan karena iman nih. Karena takut gak menang. Nanti kalau gak menang gimana? Dia pernah mengalami luka penolakan. Ini menjadi satu drive gitu membuat dia, aduh saya gak boleh gagal nih, saya gak boleh salah. Karena itu saya tawarin Tuhan deh, saya janji sama Tuhan bernazar. Dan nazarnya ini sembrono loh Bapak Ibu Saudara. Kan yang di dalam rumahnya siapa aja coba? Orang-orang yang dikasihi ya kan. Kok gak kepikiran nanti anaknya yang bakal nyambut atau siapa yang bakal nyambut keluar. Nah
Seringkali gitu ya mindset seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Yefta itu karena merasa harus membuktikan diri tadi ya, insecurity tadi. Merasa Tuhan tuh kayak perlu disogok sesuatu supaya dia benar-benar bisa menang. Dia takut mungkin kehilangan posisi yang baru dia dapat karena dia baru saja kembali. Ya, aku nggak boleh gagal, aku harus pastikan gimana pun caranya aku harus menang gitu ya. Nah, insecurity ini bisa membuat kita jadi ya kayak gini nih, over spiritual, tapi sebenarnya bukan beriman, tapi berdasarkan takut dibungkus dengan kata-kata yang rohani gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah kalau lihat di gambarnya ini, kita lihat ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkau yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Waduh, ini rasanya wah hancur banget lah ya ini. Gimana nih yang nyambut anaknya satu-satunya perempuan. Tapi dia memang mengucapkan nazar yang sembrono. Terus saya berpikir waktu lagi merenungkan ini, Tuhan emang gak bisa gitu si Yefta bilang gitu sama Tuhan, Tuhan ampun, Tuhan saya ngomongnya gak benar, saya sembrono berjanji kepadamu minta ampun gitu ya. Saya pikir harusnya bisa ya, gimana ya? Saya coba cari gitu ya jawabannya. Apakah ada gitu jalan orang untuk keluar dari nazar gitu ya? Oh ternyata ada loh Bapak Ibu Saudara. Di Imamat 5 ayat 4 sampai 6 itu dikatakan bahwa kalau seseorang terlanjur mengucapkan sumpah atau nazar secara sembrono, kemudian sadar bahwa itu salah, dia bisa mengaku dosa. Dia bisa mengaku dosa dan membawa korban penghapus dosa pada zaman itu tuh. Sebenarnya dia bisa loh datang sama Tuhan, aduh Tuhan ampuni saya gitu ya. Dan nanti bisa dapat pengampunan. Saya percaya Tuhan juga gak mau ya ada kematian korban bakaran anak perempuan dari Yefta ini ya. Tapi memang latar belakang dari kitab Hakim-Hakim ini adalah masa di mana bangsa Israel itu sedang mengalami kemunduran rohani. Jadi kemungkinan besar ini si Yefta enggak punya pemahaman itu gitu, bahwa dia bisa datang kepada Tuhan, minta ampun, merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun, mencabut nazarnya itu ya dengan membawa korban penghapus dosa kepada Tuhan. Nah dia kemungkinan besar dia enggak tahu tentang itu ya, karena pada masa kitab Hakim-Hakim itu Israel sedang kacau secara rohani. Di Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan bahwa pada saat itu setiap orang di Israel itu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi memang kemungkinan besar Yefta enggak tahu gitu ada opsi untuk penebusan ini ya. Dia enggak memahami hati Tuhan yang sebenarnya penuh dengan belas kasihan. Akhirnya ya sudah, apapun yang terjadi ini nazarnya, daripada melanggar janjinya dia menyerahkan anaknya. Jadi kalau kita lihat ya, ini nazar ini dibuat dalam keadaan tegang sebelum perang. Ya, stres dong orang mau berperang tuh tegang gitu ya. Dia ada dorongan emosi dan tekanan. Akhirnya keluar vow atau nazar yang sembrono Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut ya, bahwa ini salah satu contoh keputusan yang diambil karena insecurity, karena enggak beres di dalam hati ya. Ada keinginan untuk bisa diakui, keinginan harus tetap menang dan lain sebagainya. Nah, ada lagi konflik berikutnya nih yang dialami oleh Yefta dan keputusannya sangat-sangat mengerikan kalau menurut saya ya. Ini adalah konflik Yefta dengan suku Efraim. Ya, jadi ini konflik dengan
sesama suku Israel sendiri ini ya, suku Efraim. Nah, Yefta menang kan tadi perang dengan Bani Amon, Yefta menang. Lalu orang Efraim ini datang kepada Yefta. Dia bilang, kenapa kamu perang melawan Amon gak panggil-panggil saya gitu, gak panggil-panggil kami. Nah ini ternyata suku Efraim ini emang kayak begini adatnya ya. Nggak cuman sekali seperti ini, ternyata di Hakim-Hakim 8 juga dia komplain ke Gideon dengan nada yang sama. Jadi mereka punya pride yang tinggi. Jadi suku Efraim ini termasuk suku yang besar di dalam bangsa Israel, tapi dia mungkin merasa pride-nya terganggu juga karena ini menang melawan Bani Amon dipimpin oleh orang buangan ya, dari suku kecil gitu, dari Gilead. Nah, akhirnya mereka bersitegang ya, konflik gitu. Dan Yefta itu meresponnya dengan defensif dan sangat keras ya. Dia memang lawan dulu kepada Efraim, dia katakan, saya sudah panggil kalian tapi kalian gak datang, sekarang kok malah marah gitu ya. Nah karena dia pernah punya luka, ditolak, disingkirkan, jadi saat diserang dia meresponnya dengan ledakan kemarahan. Dia gak meredakan tapi akhirnya membalas. Dan akhirnya terjadi perang antara sesama suku ya, suku di dalam Israel. Dia nggak merespon, Yefta tidak merespon dengan hati yang menenangkan. Jadi memang kalau ada luka, salah satu cirinya tuh kita bisa overreaktif. Kita bisa overreaction terhadap satu hal ya. Misalnya satu hal kita harusnya cuman responnya 1, kita bisa 10 ya. Itu kalau ada luka di dalam hati kita. Seperti ini juga nih yang Yefta alami. Dia nggak merespon dengan baik. Nah yang diresponnya, ini kenapa saya kasih gambarnya gelap gitu ya. Ada orang tutup mata gitu, menutup mukanya. Karena emang ini dark banget loh Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang dilakukan oleh orang Gilead yang dipimpin oleh Yefta kepada orang Efraim itu sangat-sangat parah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara baca di Hakim-Hakim 12 ya, akhirnya setelah konflik pecah, orang Gilead yang dipimpin oleh Yefta melakukan sesuatu yang ekstrim. Mereka menjaga penyeberangan di Sungai Yordan dan setiap orang yang mau lewat ditanya harus bisa melafalkan satu kata. Katanya ini Shibolet. Ada di ayat berapa ya ini ya. Jadi katanya itu SYI bolet gitu ya. Shibolet. Nah ternyata orang Efraim itu gak bisa ngomong shih gitu, gak bisa. Shih. Jadi mereka ngomongnya Sibolet. Gak ada SY-nya, shi, gak ada Shibolet gitu. Jadi orang Efraim, suku Efraim, dialeknya itu Sibolet, gak Shibolet. Saya jadi ingat orang Sunda ya, gak bisa ngomong F, F gitu. Gak bisa ngomong Fanta, Panta gitu ya. Saya jadi ingat itu gitu. Nah ini orang-orang yang mau nyebrang sungai Yordan dites dulu. Bisa ngomong Shibolet atau enggak. Yang enggak bisa ngomong dibantai Bapak Ibu Saudara. Dibunuh. Gelap banget ya, ini it's so dark gitu loh. Massacre gitu, pembantaian. Dan Alkitab mencatat ada 42.000 orang yang mati karena itu. Ini parah banget ya Bapak Saudara. Karena kalau dalam berperang kan ada etika berperang ya. Antar tentara begitu ya. Kalau ini yang sipil juga kena dites ngomong, cuma dites satu kata ini nggak bisa dibunuh. Wow, sangat mengerikan. Ini jadi kayak semacam tes logat gitu ya, tes dialek. Penanda nih orang bukan, ini orang Efraim, kalau ngomongnya begitu dia orang Efraim. Jadi satu kata bisa jadi penentu hidup dan mati gitu ya. Jadi aduh serem banget Bapak Ibu Saudara ya. Jadi awalnya Yefta tersinggung dengan perlakuan orang Efraim, lalu mulai ada ancaman, perang, dan akhirnya ada pembantaian sistematis ya.
Jadi mengerikan sekali, 42.000 orang itu bukan main-main lah Bapak Ibu Saudara ya. Serem loh itu. Kalau kejadiannya hari ini itu pasti di reels Instagram itu udah banyak sekali postingan-postingan gitu ya. Ada 42.000 orang mati di Sungai Yordan waktu mereka mau menyeberang karena orang Gilead yang dipimpin oleh Yefta yang marah sampai seperti itu. Nah, jadi Bapak Saudara kita lihat ya bahwa banyak hal bisa terjadi ketika ada yang tidak dibereskan di dalam hati kita. Ya. Dalam hal ini kita belajar dari Yefta. Nah, kalau kita lihat ya secara singkat gitu ya, dari teori gunung es tadi ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saya bikin sebuah tabel ini di sini, bagaimana Yefta yang orang bisa lihat dia itu adalah dia mighty warrior, dia living away in the land of Tob, surrounded by a group of fighters, chosen by elders of Israel to lead them. Dia berani negosiasi ke orang Ammonites ya. Kemudian dia bikin vow ke God ya, kepada Tuhan sebelum dia berperang. Nah itu yang kelihatan di luar ya, dia seorang yang gagah perkasa, orang yang keras, orang yang berani gitu ya. Tetapi yang kita nggak lihat secara permukaan di dalam hatinya yang 90% itu Yefta mengalami luka yang sangat dalam dari penolakan. Dia sakit karena diusir oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya. Dan dia mencari di mana dia bisa diterima, di mana dia bisa dirangkul. Nah, diterimanya bersama-sama dengan perampok-perampok itu ya. Kemudian waktu dia ditawarin untuk membantu, dia maunya jadi pemimpin, dia mau dihargai dan diangkat ya menjadi pemimpin. Dia merasa perlu membuktikan dirinya, bahkan karena insecurity-nya dia menawarkan nazar yang tidak perlu gitu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yefta ini kita belajar tentang hati yang perlu kita bawa kepada Tuhan. Luka yang ditekan, disembunyikan, suatu saat akan muncul juga ke permukaan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Yefta datang kepada Tuhan membawa perkaranya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat tadi di Hakim-Hakim 11, dia membawa perkaranya kepada Tuhan, kebutuhannya akan menang akan perang, tetapi Yefta tidak membawa hatinya. Dia nggak membawa hatinya. Dia hanya membawa perkaranya, kebutuhan dia supaya bisa perang. Banyak dari kita datang kepada Tuhan membawa permasalahan kita, membawa kebutuhan kita, membawa permohonan kita gitu ya kepada Tuhan. Enggak salah Bapak Ibu Saudara ya untuk hal itu. Tetapi jangan sampai lupa yang penting hati kita juga dibawa kepada Tuhan. Boleh ditampilkan yang gambar gunung es, kalau boleh yang di slide ke berapa itu. Nah, sudahkah di yang bagian bawah ini Bapak Ibu Saudara undang Yesus masuk di dalamnya? Undang Tuhan, bawa hati kepada Tuhan. Gak cuman datang kepada Tuhan bawa perkara, bawa kebutuhan. Oh Tuhan saya butuh bayar bil ini, oh Tuhan saya butuh ini, saya butuh itu. Saya perlu ini, perlu itu. Tapi sudahkah kita datang kepada Tuhan bawa ini yang di 90% ini nih, yang di dalam hati kita, di kedalaman hati kita yang orang lain gak bisa lihat. Sudahkah kita membuka hati kita benar-benar luas sampai ke sana kepada Tuhan. Tuhan sangat menginginkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kitab Yoel 2 ayat 12 ya, dikatakan, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Dan ia menyesal karena hukumannya. Jadi Tuhan katakan koyakkanlah hatimu. Ya. Jadi bawa hati gak apa-apa, Tuhan mau kok, Tuhan mau dengan segala keberadaan hati kita. Dan berbaliklah kepada Tuhan. Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Datang kepada Tuhan bawa hatimu. Dalam Amsal 23 ayat 26 dikatakan, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan katakan berikan hatimu, bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Bawa hati kita kepada Tuhan. Bahkan di Mazmur 51 dikatakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Bawa hati juga ya, Daud membawa hati. Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Di Mazmur 51 dikatakan bahwa sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan sangat menginginkan hati kita. Dari kisah Yefta ini kita belajar sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. It starts with the heart. Yefta datang kepada Tuhan, dia membawa perkaranya, membawa kebutuhannya, minta kemenangan dalam peperangan, tapi dia enggak benar-benar membawa hatinya. Dan kita bisa lihat akibatnya. Luka yang dibereskan, yang tidak dibereskan akan mempengaruhi keputusan demi keputusan di dalam hidupnya. Insecurity melahirkan nazar yang enggak perlu. Hati yang enggak dipulihkan berdampak kepada orang lain. Bahkan ada 42.000 nyawa melayang karena kemarahan, karena hati yang tidak beres. Seringkali kita juga terjebak akan hal itu ya Bapak Ibu Saudara. Kita datang kepada Tuhan, bawa segala kebutuhan kita, masalah kita, bawa permohonan kita. Tapi kita lupa bawa hati kita. Padahal justru yang Tuhan rindukan adalah yang 90% yang gak kelihatan orang itu. Jangan sampai kita masih nyimpan ya Bapak Ibu Saudara. Saat ini kalau Tuhan sedang berbicara kepadamu, mari buka hati kita, buka, luaskan hati kita untuk Tuhan boleh masuk sampai ke kedalaman yang paling dalam. Mungkin ada luka yang kita simpan, kepahitan yang kita tutup, ketakutan yang kita sembunyikan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita tundukkan kepala saat ini. Hari ini mungkin kita enggak seperti Yefta sedang berperang secara fisik ya. Tetapi kita mungkin punya perang kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita hanya membawa masalah kita kepada Tuhan? Atau kita juga membawa hati kita? Mari kita datang dengan hati yang jujur, hati yang terbuka kepada Tuhan. Saya berikan waktu Bapak Ibu Saudara untuk boleh teduh di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita sibuk mengurus hal-hal yang di luar kita. Kita lupa untuk bertanya kepada diri kita, apa kabar diriku? Apa kabar hatiku? Apa yang terjadi di dalam hatiku? Kehidupan berjalan terus Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa menghindari kalau dalam menjalani hidup sekarang pun kita bisa terluka. Kita gak hanya membawa luka dari masa lalu, tetapi dalam menjalani pun ada kemungkinan kita juga terluka. Tapi kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita mau terbuka karena Tuhan menyediakan kesembuhan. Tuhan mau memulihkan setiap hati kita. Yang perlu adalah keberanian kita untuk mengakui di hadapan Tuhan.
Tuhan, ini luka saya ya Tuhan. Tuhan, ini ketakutan saya. Tuhan, ini bagian yang belum beres dalam hidupku ya Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Aku bawa kepadamu Tuhan. Aku bawa kepada Tuhan Yesus yang adalah a great counselor, penasehat ajaib. Tuhan adalah great counselor. He is a great counselor for us. Kita bisa datang kepadanya, kita bisa datang kepada Tuhan. Jangan tunggu sampai lukanya meledak. Jangan tunggu sampai kita membuat keputusan yang melukai orang lain. Jangan tunggu sampai kehidupan kita akhirnya dikendalikan oleh perasaan kita atau hal-hal yang disembunyikan oleh kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan boleh menyentuh. Biarkan Tuhan boleh memulihkan. Biarkan Tuhan boleh memperbaharui setiap hati kita. Everything starts with the heart. Kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Yes, Lord. Roh Kudus, Engkau yang sanggup berbicara lebih dalam kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang sanggup menilik lebih dalam ke kedalaman hati setiap jemaat Tuhan. Kami rindu kami bisa well built Tuhan. Kami mau dibangun dengan baik ya Tuhan. Kami mau benar-benar mempersiapkan dasarnya ya Tuhan. Kami sudah mengundang Kristus masuk ke dalam hati kami. Kami mengundang Engkau masuk dalam hidup kami. Dan kami gak mau biarkan ada ruang di dalam hati kami yang tidak bisa dimasuki oleh Engkau ya Tuhan. Kami mau buka semuanya untuk Engkau Tuhan. Kami mau buka semuanya untuk Engkau Tuhan. Datang Tuhan. Sentuh kami. Touch us oh God. Renew us oh Lord. Renew us oh Lord. Sembuhkan kami ya Tuhan. Sembuhkan kami. Kalau Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan sesuatu, ada yang masih harus dibereskan, boleh taruh tanganmu di dada. Dan saat ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Yes Lord, kami berdoa ya Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau Tuhan yang melihat kami ya Tuhan. Engkau yang menciptakan kami seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami mau terus diproses. Mau terus dibentuk di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan dari setiap kami Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini ya Tuhan. Kami mau bawa ya Tuhan hati kami kepadamu. Sembuhkan ya Tuhan, sembuhkan dengan kuasa-Mu, sembuhkan ya Tuhan. Heal us, oh Lord. Yes, God. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa proses penyembuhan, proses pemulihan, dimulai saat ini dan Tuhan akan terus meneruskannya ya Tuhan. Sampai kami boleh mengalami pemulihan yang benar-benar pulih Tuhan. Hati yang benar-benar dibebaskan. Hati yang benar-benar boleh sungguh-sungguh bebas dari setiap kepahitan, setiap insecurity, setiap luka ya Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, membawanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Setiap mereka yang menaruh tangannya di dadanya ya Tuhan. Mereka yang merindukan pemulihan. Mereka yang merindukan hatinya boleh dibebaskan. Engkau yang boleh bekerja saat ini ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah mereka.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Mengucap syukur buat firman Tuhan, buat kisah yang kami pelajari pagi hari ini. Biar ini boleh menjadi pengingat kami dan boleh menjadi penuntun kami Tuhan. Supaya kami hidup tidak dikuasai oleh luka kami, tidak dikuasai oleh kemarahan kami, tidak dikuasai oleh kepahitan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh boleh bertahta atas hidup kami. Kami boleh diperbaharui semakin hari, semakin serupa dengan Engkau. Firman Tuhan yang boleh melandasi setiap keputusan kami. Firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan membuat kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin.